Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrizal Ahmad Mufid, NPM 1901010178. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai konsep bisnis dari PT LG Electronics Indonesia. Langsung saja, LG Electronics merupakan perusahaan multinasional yang berasal dari Korea Selatan. PT LG Electronics ini merupakan perusahaan terbesar kedua di Korea Selatan dalam bidang perangkat elektronika dan terbesar ketiga di dunia dalam bidang yang sama. PT LG Electronics di Indonesia merupakan bagian dari PT LG Group. Menurut data, PT LG Electronics di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2015, tepatnya di Semarang. Penurunan itu disebabkan oleh penurunan kinerja karyawan. Yang dapat mempengaruhi penurunan kinerja karyawan ada berbagai macam. Salah satunya yaitu motivasi kinerja karyawan. Motivasi kinerja karyawan juga diduga kinerja karyawan dan penurunan motivasi juga diduga dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi, yang mana budaya organisasi telah dipelajari pada semester awal, yaitu merupakan suatu pola dasar dari pembagian asumsi-asumsi atau nilai-nilai yang dipertimbangkan menjadi cara yang sesuai dalam cara berpikir dan bertindak tentang sesuatu, memecahkan masalah dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam organisasi. Untuk merespon hal itu, PT LG Electronics Indonesia menerapkan berbagai macam strategi. Strategi diantaranya yaitu LG akan mengusung produk yang awet atau tahan lama dibanding dengan produk yang lain. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan supplier. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang keempat, berinovasi mengikuti tren, perkembangan zaman, dan semua produk yang akan dihasilkan. Yang terakhir yaitu pangsa pasar LG yang luas. Dari kelima strategi tersebut pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Berikut kelebihan dan kekurangan dari strategi tersebut. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat merespon ancaman kompetitor baru. Yang kedua, mendapatkan bahan baku yang sesuai. Yang ketiga, menambah loyalitas pelanggan. Yang terakhir, lebih siap merespon produk pengganti. Kemudian kekurangannya yaitu harga akan cenderung naik dikarenakan produk-produk yang akan diusung LG yaitu produk yang awet dan tahan lama. Kemudian terlalu bergantung pada supplier tertentu. Yang terakhir ada pengeluaran budget produknya yang lebih tinggi. Kemudian kebijakan perdagangan internasional. Seperti yang telah dipelajari semester ini, kebijakan perdagangan internasional itu merupakan semua tindakan ataupun peraturan pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak mempengaruhi struktur, arah, komposisi, hingga bentuk perdagangan luar negeri. PT LG ini merupakan perusahaan multinasional, jadi mereka tetap harus mematuhi kebijakan perdagangan internasional. LG percaya pada dua kunci filosofi perusahaan, yakni menciptakan nilai bagi pelanggan dan manajemen yang menunjang martabat manusia. Berdasarkan filosofi ini dan melalui semangat dari manajemen, LG berusaha untuk menciptakan manajemen secara bebas dan bertanggung jawab. LG memiliki komitmen untuk berperilaku dan mengambil keputusan berdasarkan kode etik. Kode etik meliputi satu, tanggung jawab kewajiban kepada konsumen. Yang kedua, persaingan yang adil. Yang ketiga, transaksi yang adil. Yang keempat, ada etika dasar untuk karyawan. Yang kelima, tanggung jawab perusahaan untuk karyawan. Yang keenam, tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.